Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Cijeruk. Bertemu lagi di EPAI SMA Negeri 1 Cijeruk, Elektronik Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Cijeruk. Belajar pendidikan agama Islam di mana saja dan kapan saja. Oke, anak-anakku sekalian, semoga kita semua sehat selalu. Dan hari ini kita akan membahas satu kompetensi dasar di kelas 12, yaitu tentang iman kepada kodok dan qadar. Ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kalian di materi ini. Di aspek pengetahuannya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada kodok dan qadar. Gitu. Nah, untuk menguasai kompetensi ini, tentu kita harus memahami makna iman pada kodok dan qadar. Nah, makna iman pada kodok dan qadar. Jadi apa sih sebenarnya iman pada kodok dan qadar itu? Maka oleh sebab itu, berarti ada 3 kata yang harus kita pahami. Yang pertama adalah iman, kemudian yang kedua adalah kodok, dan yang ketiga adalah qadar. Apa itu iman? Iman sering kita artikan dengan percaya. Percaya itu akan memastikan atau akan memunculkan konsekuensi lain. Karena misalnya gini, ketika kamu percaya sama Bapak, maka otomatis apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak perintahkan, itu akan kalian laksanakan. Itu namanya percaya. Satu contoh misalnya, kalau kamu percaya sama Bapak, Bapak bilang begini, kalau mau pinter, bakar bukunya. Kalau mau pinter matematika misalnya, buku matematika bakar, kemudian bikin kopi. Nah, orang yang percaya sama Bapak itu pasti melaksanakannya. Tapi orang yang tidak percaya tidak mungkin melaksanakannya. Maka hakikat dari kepercayaan, hakikat dari percaya itu adalah melaksanakan perintah. Itu hakikat dari percaya. Jadi orang dikatakan percaya kepada Allah ketika kita melaksanakan perintah Allah. Orang percaya kepada hari akhir berarti orang melaksanakan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh hari akhir. Percaya kepada kodok dan qadar juga sama. Jadi orang percaya pada apa yang dimaksud dengan kodok dan qadar. Apa itu kodok? Kodok itu adalah rencana Allah. Jadi kodok itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak kita dari alam rahim. Itu namanya kodok. Atau Bapak sering mengatakan itu adalah rencana Allah yang belum terjadi. Itu namanya kodok. Adalah qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Contoh misalnya hari kemarin. Nah, itu adalah takdir, itu adalah kodok. Nah, kodok ini itu adalah qadar, itu adalah qadar. Nah, takdir, qadar segala sesuatu yang terjadi itu dibagi 2. Ada takdir mubram, ya, ada qadar mu'allaq. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Contoh yang tidak bisa dirubah misalnya adalah kematian misalnya. Itu katanya tidak dirubah. Walaupun kemudian ada karena kita nggak pernah tahu kita meninggalnya kapan, kan gitu. Yang kedua ada takdir yang bisa dirubah. Contoh misalnya kemiskinan. Kita juga nggak pernah tahu sebenarnya kita itu besok mau miskin apa kaya, karena bagi Allah itu ya suka-suka saja. Suka-suka Allah menempatkan kita, menugaskan kita menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang miskin. Jadi intinya kodok adalah rencana Allah yang belum terjadi, ketentuan Allah yang belum terjadi, dan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Gitu. Sehingga makna iman kepada kodok dan qadar itu seperti apa? Makna iman kepada kodok dan qadar itu hakikatnya adalah meyakini segala apapun yang terjadi, ya, meyakini segala apapun yang terjadi
itu adalah rencana dan kepastian Allah. Qada adalah rencana Allah, qadar adalah kepastian Allah. Sehingga iman kepada qada dan qadar hakikatnya adalah kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah rencana dan kepastian dari Allah. Allah kan sudah menetapkan rencananya buat kita semua. Kita nggak pernah tahu. Kita sekarang usia 19, di usia 30, usia 20 tahun kita ini kaya apa ya? Kerja, kuliah, apa ya? Kita kan nggak pernah tahu. Bahkan hari esok pun kita nggak pernah tahu. Itu yang dimaksud dengan qada dan qadar. Jadi pesannya pada iman dan qadar ini ya, kalau diibaratkan kita lagi main film, kita ini sebenarnya kan semuanya sedang main film. Dengan naskah dari Allah, naskahnya adalah ajaran, kemudian sutradaranya Allah yang ngatur. Kita ini ada yang dapat peran protagonis, ya peran yang baik misalnya, ada yang dapat peran antagonis, ada yang jadi penata lampu, penata cahaya dan sebagainya. Kita kan sama. Ada yang perannya jadi guru, ada yang Allah perankan menjadi pengusaha, ada yang Allah perankan jadi pemimpin, jadi anggota dewan, jadi penyapu jalan, jadi ya banyak, jadi pelajar kalian. Allah kan sedang perankan kalian sekarang jadi pelajar. Nah, ya nikmati itu, karena itu adalah kepastian, itu adalah takdir, itu adalah qadarnya Allah. Ya, pastikan itu. Sehingga apa yang dimaksud kemudian dengan nasib? Nah, nasib itu adalah bagian kita, itu adalah nasib. Jadi Bapak sekarang misalnya jadi guru, ya nasib Bapak sekarang jadi guru. Besok ya nggak tahu nasib Bapak, bagian Bapak apaan, kan begitu. Kamu sekarang nasib kamu adalah pelajar. Maka laksanakan saja tugas sebagai pelajar. Nah, Allah memberi arahnya di situ. Jadi semua kita itu Allah berikan peran masing-masing. Tapi satu tujuannya, satu arahnya, yaitu mengabdi kepada Allah dalam konteks, dalam fungsi sebagai khalifah. Apa fungsi khalifah? Fungsi khalifah adalah mengayomi makhluk-makhluk Allah yang lain, melayani makhluk Allah yang lain. Itu adalah fungsi khalifah. Melayani sungai, melayani air, melayani tumbuhan, melayani hewan, melayani manusia yang lain, melayani sahabat, melayani orang tua. Itu tugas kita sebagai khalifah. Nah, tugas kita di situ. Intinya sadari bahwa segala apapun itu adalah kehendak Allah dan kita tinggal melaksanakannya dalam rangka memberi amanah, memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Nah, orang yang memiliki memiliki keimanan kepada hari akhir itu akan menghasilkan dua hal. Ya, akan menghasilkan dua hal. Yang pertama itu akan menghasilkan sikap optimis. Orang yang beriman pada qada qadar itu akan optimis. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa ya Allah punya rencana dan kita gagal, ya Allah mungkin bikin kita gagal hari ini. Tapi bisa jadi besok Allah menetapkannya lain. Karena apa? Karena Allah memberikan ruang kepada kita untuk terus bersyariat, terus melakukan ikhtiar, terus berusaha, kan gitu. Tapi ingat, ketika kita telah berusaha maksimal dan sebagainya, kemudian gagal, tidak sesuai dengan harapan, ya Allah maunya begitu. Maka tawakal yang hadir, karena kita sadar, oh iya, tugas kita itu hanya berusaha, tugas kita hanya berikhtiar. Hasil kan urusan Allah, ya kan? Kita pengen misalnya mimpi ingin jadi kaya misalnya, terus kita berusaha, ya tugas kita adalah berusaha. Urusan kemudian menjadi kaya dan tidaknya itu urusan prerogatif Allah, dan Allah kadang-kadang suka-suka di situ. Karena bagi Allah sangat mudah membuat kita kaya, membuat kita miskin, ya kan? Allah bisa bikin kita kaya dalam sekejap, misalnya dapat hadiah misalnya kan, atau apalah. Dan Allah juga bisa bikin dari kaya jadi miskin dalam sekejap. Satu contoh misalnya kebakaran perusahaannya atau kena gempa misalnya, kan selesai semua gitu ya. Nah, itu bagi Allah itu mudah sekali. Nah, kekayaan hasil itu sebenarnya adalah fasilitas. Jadi
Hakikatnya kita ini diberi fasilitas oleh Allah. Contoh, misalnya mata. Mata itu adalah fasilitas dari Allah karena kita punya tugas melihat. Jadi kalau mau fasilitasnya lebih, maka lakukanlah yang lebih. Maka Allah akan beri fasilitas. Contoh, kenapa fasilitas presiden itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak daripada fasilitas gubernur? Karena tugas memberi manfaat yang dilakukan oleh presiden itu lebih banyak daripada tugas manfaat yang dilakukan oleh seorang gubernur. Jadi perbanyaklah memberi manfaat biar Allah memberikan fasilitas yang lebih pada kita semua. Gitu. Jadi intinya ketika bicara menganalisis makna iman kepada qada dan qadar itu adalah itu. Sadari bahwa segala apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi nggak usah protes, nikmati aja, jalanin aja. Ya, nikmati itu sebagai sebuah pendidikan. Karena hakikatnya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah pendidikan buat diri kita. Contoh, kita lagi nggak punya duit, maka berarti Allah sedang mendidik kita untuk tidak bergantung kepada selainnya. Ya, untuk hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, tidak bergantung pada duit. Kan kalau kita lagi punya duit mah seakan-akan tenang gitu kan. Tenang karena duit, padahal yang memberi ketenangan itu kan Allah. Ya, itu. Iman kepada qada-qadar memesankan kita, mendidik kita untuk memiliki sikap optimis dan sikap tawakal. Maka inti dari keimanan kepada kepada qada dan qadar itu sebenarnya di situ. Maksimalkan usaha, hasil pasrahkan sama Allah. Manusia hanya bisa berusaha, hasil Allah yang menentukan. Jangan berharap hasil, lakukan saja yang terbaik gitu. Jangan pernah bermimpi tentang hasil, lakukan aja yang terbaik. Allah yang akan ngatur hadiahnya, Allah yang akan ngatur hasilnya. Dan Allah itu maha menghitung, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Dan satu hal lagi pesan, tidak perlu kecewa di saat gagal, tidak perlu bangga di saat sukses. Oke, karena gagal bisa jadi gagal itulah sebenarnya yang terbaik buat kita. Sukses bisa jadi itu sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Dan yang pasti tidak ada satupun kejadian yang terjadi pada diri kita itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke? Yang mau kuliah, lakukan saja yang terbaik. Belajar yang benar. Urusan nanti lulus SMPTN, tidak lulus SMPTN, nggak usah kecewa. Bisa jadi itu yang diinginkan Allah. Bukan bisa jadi, itu yang diinginkan Allah dari diri kita. Kita tinggal evaluasi, nggak usah kecewa. Biasa aja. Kalau kita kecewa, berarti kita kecewa dengan ketetapan Allah. Artinya, ketika kita kecewa dengan ketetapan Allah, takutnya Allah nanya ke kita, emang kamu tahu yang terbaik buat kamu? Kan enggak. Dan Allah maha tahu apa yang terbaik buat diri kita semua. Oke? Lakukan terus yang terbaik. Biarkan Allah yang gaji. Yang penting kerja. Urusan gaji, urusan Allah. Urusan bonus, urusan Allah. Gitu. Oke? Thank you very much. Kembali lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya. Teruslah belajar dan teruslah mencoba. Karena belajar adalah mencoba. Kalau kalian hanya pengen tahu, itu namanya kepo. Salam cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.